Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samiil 'aliim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah sidang salat Jumat yang sama-sama mengharapkan ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tiada nasihat yang paling berharga yang khatib berikan khususnya bagi diri khatib dan bagi para jemaah sekalian selain nasihat takwa. Karena dengan takwa sajalah manusia akan Allah berikan keselamatan, dan hanya dengan takwa sajalah manusia akan Allah beri jaminan keberuntungan. Allah sampaikan innalil muttaqina mafazah. Salawat dan salam tak lupa kami limpah curahkan kepada seorang uswatun hasanah, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat serta kita semua sebagai pengikutnya yang berusaha konsisten di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menuntut kita sebagai seorang mukmin untuk memiliki sifat yang optimis dan juga menjauhi daripada angan-angan. Di dalam ayat Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita sebuah doa yang mendorong kita sebagai orang yang beriman untuk memiliki sifat tersebut. Salah satunya Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-74 yang bunyinya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana hablana min ajwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah mengajarkan kepada kita sebuah doa. Doanya yaitu adalah Rabbana hablana min ajwajina. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami dari istri-istri kami dan juga dari keturunan kami qurrata a'yun, mereka yang menjadi penyejuk pandangan mata. Waja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami sosok seorang pemimpin. Bukan pemimpin sembarang pemimpin, para jemaah sekalian. Bukan pemimpin sebuah masyarakat yang awam. Namun ternyata Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita untuk menjadi seorang pemimpin masyarakat yang luar biasa. Masyarakat apa? Masyarakat yang bertakwa kepada Allah. Waja'alna lil muttaqina imama. Kemudian juga kita dapati di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita, fa idza sa'altumullah fasaluhul firdaus. Apabila kalian wahai hamba-hamba Allah memohon kepada Allah, mintalah permohonan agar kalian masuk ke dalam surga Firdaus. Surga yang isinya para nabi dan rasul. Surga yang isinya orang-orang yang mati syahid yang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang optimis ini bukan angan-angan. Karena angan-angan adalah suatu hal yang
keinginan yang tidak mungkin dicapai. Ini merupakan suatu harapan. Harapan adalah suatu hal, keinginan yang pasti bisa dicapai. Mengapa kita disuruh untuk menjauhi angan-angan, jamaah sekalian? Karena angan-angan ini adalah salah satu karakteristik orang-orang kafir. Salah satu karakteristik orang-orang yang fajir, orang-orang banyak dosa. Dan hadirnya keimanan di dalam kolbu kita menuntut kita untuk menyelisihi mereka. Ada bentuk penyelisihan, ada al-bara namanya. Di dalam rukun syahadat itu ada dua. Tuntutan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, al-wala wal bara. Mencintai siapa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan membenci siapa yang Allah benci dan juga Rasulnya benci. Jadi ini merupakan karakteristik orang-orang kafir, orang-orang fajir. Mereka gemar berangan-angan, oleh karena kita dilarang untuk berangan-angan. Setidaknya ada 3 ayat yang khatib bacakan insyaallah di dalam Al-Quranul Karim yang menggambarkan karakteristik mereka. Yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-96. Yang berbunyi, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayah wa minal ladina asyraku. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalian akan mendapati orang-orang Yahudi adalah manusia yang paling rakus tentang urusan dunia. Bahkan lebih rakus lagi dari orang-orang musyrik. Itu Allah yang menyampaikan. Jadi kalau kita ingin mengetahui siapa manusia yang paling rakus di muka bumi ini, yaitu adalah mereka orang-orang Yahudi. Karena kerakusannya itu, kita bisa saksikan detik ini. Kita lihat bagaimana kondisi tanah air saudara kita di Palestina. Itu kalau kita lihat di Google Map itu sudah tidak ada lagi negara Palestina, yang ada negara Israel. Saking rakusnya mereka menguasai perekonomian dunia, jamaah sekalian. Hingga kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat tersebut, ya waddu ahaduhum law yu'ammar alfasanah. Karena kerakusannya itu dia berangan-angan. Berangan-angan ingin memiliki umur 1000 tahun. Itu karakter orang-orang kafir. Gemar melakukan angan-angan. Gak ada yang orang itu diberikan umur oleh Allah 1000 tahun, tidak ada di muka bumi ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma huwa bimuzahzihi minal adabi ayyu ammar." Padahal umur 1000 tahun itu tidak bisa melepaskan mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala. Wallahu basirum bima ya'malun. Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Itu contoh dari orang kafir. Kemudian yang kedua, yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surah Al-Munafikun. Surah ke-63 di dalam Al-Quran, ayat yang ke-10. Allah menggambarkan tentang sosok orang yang fajir. Mereka yang gemar berbuat dosa. Mereka berangan-angan ketika masuk transisi dari kehidupan dunia ke akhirat. Allah berfirman, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan infakkanlah sebagian harta yang kami berikan kepada kalian. Jadi ternyata harta yang kita miliki, jamaah sekalian, bukan punya kita itu. Itu dari Allah Subhanahu wa taala, jangan bakhil. Jadi orang yang beriman itu jangan bakhil. Itu adalah harta pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kita berinfak, bukan semuanya. Sebagian, kata Allah Subhanahu wa taala. Sebelum datang kepada kalian al-maut, kematian. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ketika datang ajal pada saat itu. Orang-orang yang lupa untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah, orang-orang yang gemar melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia berangan-angan. Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, sekiranya saja bisa diundur ajal ini ya Allah.
walaupun sedikit saja ya Allah. Fa asaddaqa, maka aku akan gemar bersedekah ya Allah. Wa akum minas sholihin, dan aku akan menjadi hambamu yang soleh ya Allah. Ini angan-angan. Allah jawab angan-angan ini dengan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Namanya ajal itu kalau sudah datang tidak bisa dimundurkan, tidak bisa dimajukan. Sudah banyak kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Umur yang panjang untuk bisa mendengarkan kebaikan-kebaikan, namun hati kita tidak tergerak sedikit pun untuk melaksanakan. Wallahu basirum, wallahu khabirum bima ta'malun. Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Itu angan-angan ketika masuk masa transisi dari dunia ke akhirat. Kemudian nyampe ke alam barzah, nyampe ke padang mahsyar. Orang-orang fajir dan orang-orang kafir tetap masih berangan-angan. Allah gambarkan di dalam surah As-Sajdah ayat yang ke-12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Alangkah mengerikannya sekiranya kalian menyaksikan orang-orang yang gemar melakukan dosa, orang-orang kafir yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala berjumpa berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala sendiri-sendiri. Nakisu ru'usihim 'inda rabbihim, seraya menundukkan pandangannya sekat karena malunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang kafir dan orang fajir itu berkata, Rabbana inna sami'na wa absarna, ya Allah, sesungguhnya kami ini telah mendengar ya Allah, mendengar suara api neraka yang sangat mengerikan ya Allah, wa absarna, dan kami telah melihat neraka yang menyala-nyala itu ya Allah, farji'na na'mal solihan, ya Allah, kembalikan kami ke dunia ya Allah. Ini angan-angan jamaah sekalian. Di dalam Islam tidak ada yang namanya konsep reinkarnasi, tidak ada. Orang kalau sudah meninggal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adam inqata amaluhu, putus amalnya. Tidak bisa lagi kembali ke dunia. Gentayangan kemudian menakut-nakuti orang, tidak ada itu. Meminta dibacakan surah Yasin, tidak ada itu. Kalau orang sudah meninggal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, putus amalnya. Tidak bisa kembali lagi ke dunia. Mereka menyesal kepada Allah Subhanahu wa taala seraya mengatakan demikian. Farji'na na'mal solihan. Kembalikan kami ke dunia ya Allah agar kami bisa melakukan amal soleh. Inna muqinun, kami sudah yakin, kami sudah beriman kepada Engkau ya Allah. Itu angan-angan jamaah sekalian. Maka di kesempatan yang mulia ini, mari kita bersikap optimis untuk menggapai kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bersemangat dalam menggapai kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du, para jamaah yang sama-sama mengharapkan ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dari apa yang khatib paparkan di khutbah pertama, kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menuntut kita untuk memiliki sifat yang optimis, sifat yang dibangun dengan keyakinan yang teguh untuk menggapai keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, untuk bersemangat dalam melakukan kebaikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, badirul bil a'mal kaqitul lailil mujlim. Bersegeralah kalian untuk melakukan amal kebaikan, untuk melakukan amal ketaatan,
sebelum datang sebuah fitnah. Yang fitnah itu lebih gelap daripada malam yang gelap gulita. Pada pagi hari orang beriman, kemudian sore harinya menjadi kafir. Atau sore harinya beriman, kemudian pagi harinya menjadi kafir. Mengapa bisa demikian? Kata Nabi SAW, mereka menjual keimanannya dengan sekeping kenikmatan dunia. Karena perintah di dalam hadis ini untuk menyegerakan kebaikan, untuk kita bersemangat dalam menggapai kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat kita, memasukkan kita, menggolongkan kita kepada hamba-hambanya yang gemar melakukan kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberatkan mizan kebaikan kita di yaumil qiyamah atas amal soleh yang kita lakukan pada kesempatan hari ini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat innahu qaribum mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jemaah sekalian, insyaallah setelah selesai salat Jumat, kami meminta keluangan waktu bagi jemaah sekalian untuk bisa menyolatkan saudari kita, ya, salat jenazah. Insyaallah ini merupakan salah satu sunnah Nabi SAW yang merupakan hukumnya fardu kifayah, fardu yang bisa diwakilkan, dan subhanallah fadilahnya besar. Kita bisa mendapatkan pahala 1 qiraat. Ketika ditanya oleh sahabat 1 qiraat itu seperti apa? Seperti besarnya gunung Uhud. Masya Allah. Aqimis shalah.